Kalau lapar, makan saja nasi sisa kemarin. Orang yang cuma numpang di rumah ini jangan banyak pilih-pilih. Kalimat itu diucapkan ibu mertuaku sambil mendorong sepiring nasi yang sudah berbau asam ke hadapanku. Di meja makan, suamiku hanya menundukkan kepala. Adik iparku malah tertawa, seolah penghinaan itu adalah hiburan. Padahal, setiap bulan akulah yang membayar semua kebutuhan rumah itu. Listrik ku bayar, air ku bayar, belanja dapur ku bayar, cicilan motor suamiku bayar. Bahkan uang jajan adik iparku pun berasal dari hasil kerja kerasku. Tetapi setiap hari aku justru diperlakukan seperti pembantu yang tidak pantas menikmati makanan layak. Aku memilih diam. Bukan karena takut. Aku hanya berharap suatu hari mereka sadar. Namun harapan itu hancur ketika aku melihat ibu mertuaku menyajikan ayam goreng hangat untuk semua orang, sementara untukku hanya ada nasi basi dan sayur sisa 2 hari lalu. Saat itulah aku mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Aku tidak berteriak. Aku tidak membalas hinaan mereka. Aku hanya tersenyum, mengambil ponselku, lalu menghentikan seluruh transfer uang belanja yang selama ini menghidupi rumah itu. Mereka masih tertawa saat itu. Mereka mengira aku hanya menggertak. Sampai 3 hari kemudian, listrik rumah diputus. Isi kulkas habis. Dan semua orang mulai saling menyalahkan. Kalau kalian menjadi aku, apakah kalian akan tetap bertahan, atau memilih pergi setelah diperlakukan seperti itu? Halo sahabat air mata menantu, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya agar channel ini semakin berkembang dan bisa terus menghadirkan kisah-kisah drama keluarga yang menyentuh hati. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Kalau lapar, makan saja nasi sisa kemarin. Namaku Sari, usiaku 37 tahun. Kalau orang melihat rumah tanggaku dari luar, mungkin mereka mengira hidupku baik-baik saja. Aku memiliki suami. Aku tinggal serumah dengan ibu mertua. Aku juga masih memiliki adik ipar yang belum menikah. Rumah kami memang tidak mewah, tetapi cukup besar dan nyaman. Namun, tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah itu. Setiap hari aku bangun pukul 4 pagi. Sebelum azan subuh berkumandang, aku sudah berada di dapur. Aku memasak nasi, membuat lauk, menyapu halaman, mencuci pakaian, menyiapkan kopi untuk ibu mertua, menyetrika baju suami. Semua kulakukan sebelum berangkat bekerja. Pukul 7 pagi aku sudah harus berangkat ke kantor. Aku bekerja sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan distribusi. Pekerjaanku memang melelahkan, tetapi gajiku cukup besar. Bahkan, jauh lebih besar daripada gaji suamiku. Namun hal itu tidak pernah kubanggakan. Bagiku, rezeki suami dan istri adalah rezeki keluarga. Karena itulah selama hampir 6 tahun terakhir, aku memilih diam ketika harus menjadi tulang punggung keluarga. Bayu, suamiku, memang masih bekerja. Tetapi sejak perusahaannya mengalami penurunan, penghasilannya tidak lagi mencukupi. Aku tidak pernah mengeluh. Setiap bulan aku membayar semuanya. Tagihan listrik, air, internet, belanja dapur, cicilan motor, pajak rumah. Bahkan uang Sakuroni, adik iparku yang sudah berusia 32 tahun tetapi masih menganggur. Tidak pernah sekalipun aku menghitung-hitung pengeluaranku. Aku hanya ingin rumah ini tetap berjalan. Aku percaya, suatu hari nanti semuanya akan berubah menjadi lebih baik. Sayangnya, yang berubah justru sikap keluarga suamiku. Pagi itu seperti biasa aku selesai memasak sekitar pukul 6. Aku menyusun piring di meja makan. Hari ini aku memasak ayam kecap, tumis kangkung, dan sup sayur. Semuanya kubuat sebelum berangkat bekerja. Saat Bu Rukmini keluar dari kamar, aku langsung tersenyum. "Selamat pagi, Bu." Beliau hanya melirikku sekilas. "Pagi." Tanpa mengucapkan terima kasih, beliau langsung membuka tutup panci. "Hari ini ayam lagi?" "Iya, Bu. Soalnya Bayu suka ayam kecap." Bu Rukmini mendecap pelan. "Kamu itu boros."
Aku tersenyum tipis. Iya, Bu. Padahal, ayam itu kubeli memakai uangku sendiri. Namun aku memilih diam. Tak lama kemudian Bayu keluar dari kamar. Aku segera mengambilkan nasi. Mas. Iya. Sarapan dulu. Bayu duduk sambil memainkan ponselnya. Ia tersenyum kecil. Aku sudah lama tidak melihat senyum itu mengarah kepadaku. Aku meletakkan piring di depannya. Makasih. Hanya itu. Tidak ada lagi obrolan hangat seperti dulu. Yang terdengar hanyalah suara buruk Mini mengomel. Bayu. Iya, Bu. Kamu suruh istrimu belajar hemat. Masa ayam terus. Aku memandang suamiku. Berharap ia berkata, Bu, ayam itu dibeli pakai uang Sari. Namun, Bayu hanya mengangguk. Iya, Bu. Dadaku terasa sesak. Bukan karena uang ayam itu. Tetapi karena suamiku kembali memilih diam. Setelah semua selesai makan, aku mencuci piring. Roni baru bangun sekitar pukul 8. Ia langsung duduk di meja makan. Mbak. Iya. Kopi mana? Aku meninggalkan wastafel. Lalu membuatkan kopi. Setelah itu ia berkata lagi, rokokku habis. Aku hanya mengangguk. Nanti kubelikan. Roni tersenyum puas. Makasih ya, Mbak. Aku kembali mencuci piring. Sesekali aku bertanya dalam hati. Mengapa semua orang begitu mudah meminta kepadaku? Tetapi begitu sulit menghargai apa yang sudah kuberikan? Siang harinya aku bekerja seperti biasa. Saat jam istirahat, Maya, sahabatku di kantor, duduk di sampingku. Sari. Iya? Kamu kelihatan capek. Aku tersenyum. Biasa. Kamu masih nanggung semua biaya rumah? Aku mengangguk. Iya. Maya menghela napas panjang. Kamu luar biasa sabar. Aku hanya tertawa kecil. Sabar saja. Mungkin suatu hari mereka akan mengerti. Maya menatapku lama. Sari. Iya. Jangan sampai kesabaranmu malah dianggap kewajiban. Kalimat itu membuatku terdiam. Aku belum sempat menjawab. Karena jauh di dalam hati, aku mulai merasakan hal yang sama. Sore harinya aku pulang membawa beberapa kantong belanja. Susu, telur, buah, dan kebutuhan dapur lainnya. Semuanya kubayar menggunakan kartu ATM milikku. Saat masuk rumah, buruk Mini langsung menghampiri. Belanja lagi? Iya, Bu. Stok telur habis. Beliau mengambil kantong itu. Lalu berkata dengan nada dingin. Ya memang harusnya kamu yang belanja. Kamu kan cuma bisa cari uang. Kalau urusan jadi menantu yang baik, kamu masih jauh. Aku membeku. Tanganku masih memegang tas kerja. Aku ingin bertanya, apalagi yang kurang dariku? Aku bekerja. Aku mengurus rumah. Aku membayar semua kebutuhan. Tetapi, mengapa aku tetap dianggap tidak berguna? Aku memilih masuk ke kamar. Menahan air mata agar tidak jatuh di depan mereka. Aku sama sekali belum tahu bahwa penghinaan paling menyakitkan dalam hidupku akan terjadi keesokan paginya. Saat buruk Mini mendorong sepiring nasi basi ke hadapanku sambil berkata, kalau lapar, makan saja sisa kemarin. Orang seperti kamu tidak pantas makan yang baru. Kalau lapar, makan saja sisa kemarin. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Ucapan buruk Mini terus terngiang di kepalaku. Kamu kan cuma bisa cari uang. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun bagiku, rasanya jauh lebih menyakitkan daripada bentakan. Selama 6 tahun aku bekerja tanpa mengenal lelah. Berangkat pagi, pulang menjelang malam. Sesampainya di rumah, aku masih harus memasak, mencuci, menyetrika, dan membersihkan seluruh rumah. Aku tidak pernah meminta dipuji. Aku hanya ingin dianggap sebagai bagian dari keluarga. Tetapi setiap hari, aku justru diperlakukan seolah hanya mesin pencari uang. Pukul 4 pagi alarm berbunyi. Aku langsung bangun. Tubuhku masih terasa pegal karena semalam lembur menyelesaikan laporan keuangan kantor. Namun seperti biasa, aku tetap menuju dapur. Aku membuka kulkas. Di dalamnya masih ada ayam yang kubeli kemarin. Ada telur. Ada sayuran segar. Ada buah. Aku mulai memasak. Hari itu aku membuat sop ayam, tempe goreng, sambal, dan telur balado. Semuanya kubuat dengan hati. Karena bagiku, meski mereka sering menyakitiku, mereka tetap keluargaku.
Sekitar pukul 6 pagi, aroma masakan mulai memenuhi rumah. Bayu keluar dari kamar sambil menguap. Wangi sekali. Aku tersenyum. Mas, sarapannya. Bayu duduk di meja makan. Tak lama kemudian Buruk Mini dan Roni ikut datang. Aku mengambilkan nasi untuk mereka satu persatu. Buruk Mini langsung mengambil paha ayam. Roni mengambil 2 potong telur. Bayu mengambil sop dan tempe. Aku belum sempat duduk. Aku masih menuangkan teh. Saat akhirnya aku hendak mengambil piring, Buruk Mini langsung menutup tudung saji. Sari. Iya, Bu. Yang ini jangan. Aku mengernyit. Kenapa, Bu? Beliau membuka sebuah mangkuk plastik yang berada di pojok meja. Di dalamnya ada nasi yang warnanya mulai kekuningan. Lauk sayur yang sudah tampak layu. Dan sepotong tempe yang sudah mengeras. Beliau mendorong mangkuk itu ke arahku. Nih. Makan ini saja. Aku menatap makanan itu beberapa detik. Bu. Itu nasi kemarin ya? Iya. Masih bisa dimakan. Aku tersenyum kecil. Lalu ayamnya? Buruk Mini menjawab tanpa merasa bersalah. Ayamnya buat Bayu sama Roni. Aku menatap suamiku. Bayu hanya diam. Ia terus makan tanpa mengangkat wajahnya. Aku mencoba tetap tenang. Bu. Saya juga belum makan. Buruk Mini langsung mendecak. Terus kenapa? Aku menarik napas pelan. Saya juga ingin makan yang baru. Beliau langsung tertawa kecil. Kalau lapar, makan saja sisa kemarin. Orang seperti kamu jangan banyak pilih. Kalimat itu membuat ruang makan mendadak sunyi. Aku memandang wajah Buruk Mini. Beliau benar-benar mengatakannya tanpa rasa bersalah. Roni bahkan ikut tertawa. Iya, Mbak. Nasi basi juga kenyang kok. Dadaku terasa sesak. Aku kembali memandang Bayu. Mas? Bayu berhenti mengunyah. Iya? Kamu dengarkan? Bayu menghela napas pelan. Sudahlah, Sar. Ibu cuma bercanda. Air mataku hampir jatuh. Bercanda? Iya. Jangan dibawa perasaan. Aku benar-benar kehilangan kata-kata. Aku duduk perlahan. Kupandangi nasi yang mulai berbau asam itu. Tanganku tidak sanggup mengambil sendok. Bukan karena jijik. Tetapi karena hatiku benar-benar terluka. Aku teringat semalam saat mentransfer uang belanja bulanan. 5 juta rupiah. Belum termasuk uang listrik, internet, air, dan cicilan motor Bayu. Semuanya berasal dari rekeningku. Namun pagi ini, aku bahkan tidak dianggap pantas menikmati sepotong ayam yang kubeli dengan uangku sendiri. Air mata akhirnya menetes. Aku buru-buru mengusapnya. Aku tidak ingin menangis di depan mereka. Buruk Mini justru kembali berkata, lain kali jangan boros. Perempuan itu harus bisa hidup prihatin. Aku menggigit bibir. Kalau memang harus hidup prihatin, mengapa yang makan makanan hangat selalu mereka? Mengapa yang diberi makanan sisa selalu aku? Aku akhirnya berdiri. Nggak jadi makan, Bu? Tanya Roni sambil tersenyum mengejek. Aku menggeleng pelan. Nggak lapar. Padahal, perutku benar-benar kosong. Aku masuk ke kamar mengambil tas kerja. Saat melewati ruang tamu, aku mendengar Buruk Mini berbicara cukup keras. Dasar menantu manja. Dikasih makan saja masih pilih-pilih. Roni kembali tertawa. Sedangkan Bayu masih diam. Diamnya kali ini terasa lebih menyakitkan daripada semua hinaan ibu mertuaku. Di perjalanan menuju kantor, aku terus mencoba menenangkan diri. Namun air mata tetap mengalir. Beberapa kali aku harus menghentikan motor karena pandanganku mulai kabur. Sesampainya di kantor, Maya langsung menghampiriku. Sari. Iya? Kamu kenapa? Aku mencoba tersenyum. Enggak apa-apa. Maya memegang tanganku. Kamu nangis? Aku tidak mampu lagi menahan semuanya. Aku menceritakan kejadian di meja makan. Tentang nasi basi. Tentang ayam hangat. Tentang suamiku yang memilih diam. Maya terdiam cukup lama. Lalu berkata pelan. Sari? Iya? Kalau mereka tahu seluruh isi rumah itu hidup dari hasil kerja kerasmu, apa mereka masih akan memperlakukanmu seperti itu? Aku menunduk. Entahlah. Yang ku tahu, aku mulai kehabisan tenaga untuk terus bersabar. Dan aku sama sekali belum menyadari,
Siang itu sebuah notifikasi dari aplikasi mobile banking akan membuatku mengambil keputusan yang mengubah kehidupan seluruh penghuni rumah itu. Aku baru sadar, selama ini akulah yang menghidupi rumah ini. Aku masih duduk di ruang istirahat kantor. Tanganku menggenggam gelas teh hangat yang sejak tadi tidak juga kuminum. Ucapan Maya terus berputar di kepalaku. Kalau mereka tahu seluruh isi rumah itu hidup dari hasil kerja kerasmu, apa mereka masih akan memperlakukanmu seperti itu? Aku hanya tersenyum pahit. Bukan karena tidak ingin menjawab, tetapi karena aku sendiri sudah tahu jawabannya. Selama ini mereka tahu aku bekerja. Mereka juga tahu aku sering membawa pulang belanjaan. Namun mereka tidak pernah benar-benar peduli dari mana semua itu berasal. Yang mereka lihat hanyalah kewajibanku sebagai menantu, bukan pengorbananku. Tak lama kemudian ponselku bergetar. Sebuah notifikasi dari aplikasi mobile banking muncul di layar. Transfer otomatis berhasil. Aku membukanya. Di sana tertulis beberapa transaksi yang langsung membuatku terpaku. Tagihan listrik, Rp1.285.000 berhasil. Tagihan air, Rp385.000 berhasil. Tagihan internet, Rp675.000 berhasil. Transfer belanja bulanan, Rp5 juta berhasil. Aku mengusap layar perlahan. Lalu membuka riwayat transaksi bulan-bulan sebelumnya. Semuanya sama. Tanggal yang sama. Nominal yang hampir sama. Aku terus menggulir ke bawah. 1 bulan. 3 bulan. 6 bulan. Setahun. 2 tahun. Semakin lama kulihat, semakin sesak dadaku. Ternyata, selama hampir 6 tahun, semua kebutuhan rumah itu keluar dari rekening pribadiku. Bahkan cicilan motor Bayu pun dipotong otomatis dari rekeningku. Aku terduduk lemas. Selama ini aku memang tidak pernah menghitung. Karena aku percaya kami adalah keluarga. Namun setelah kejadian nasi basi pagi tadi, baru kali ini aku benar-benar melihat kenyataan yang selama ini kuabaikan. Maya kembali menghampiriku. Kamu lihat apa? Aku menyerahkan ponselku. Ia membacanya satu persatu. Wajahnya perlahan berubah. Sari? Iya? Ini semua dari rekeningmu? Aku mengangguk. Iya. Maya menghela napas panjang. Astaga. Berarti, selama ini mereka hidup dari uangmu. Aku tersenyum getir. Iya. Tapi mereka tetap menganggap aku cuma numpang makan. Maya memegang tanganku. Sari. Iya. Kamu masih mau bertahan begini? Aku tidak langsung menjawab. Pertanyaan itu terlalu berat. Sore harinya sebelum pulang, aku duduk sendirian di meja kerja. Aku membuka sebuah file Excel yang biasa kupakai mencatat pengeluaran pribadi. Iseng-iseng aku menjumlahkan seluruh biaya rumah selama 6 tahun terakhir. Listrik, air, internet, belanja, motor, pajak, obat-obatan buruk mini, uang sakuroni, biaya servis rumah. Angkanya membuatku membeku. Hampir 700 juta rupiah. Air mataku kembali jatuh. Bukan karena uang itu hilang, melainkan karena selama 6 tahun, tidak pernah ada satu ucapan terima kasih. Yang ada justru hinaan, bentakan, dan sepiring nasi basi. Saat perjalanan pulang, aku berhenti di depan sebuah minimarket. Biasanya setiap tanggal muda aku selalu membeli camilan kesukaan buruk mini. Kopi favorit Bayu. Minuman ringan untuk Roni. Hari itu aku berdiri cukup lama di depan rak. Tanganku mengambil beberapa barang. Namun kemudian ku kembalikan lagi. Entah mengapa, hatiku terasa sangat lelah. Untuk pertama kalinya, aku pulang tanpa membawa oleh-oleh. Begitu membuka pintu rumah, suara buruk mini langsung terdengar. Sari? Iya, Bu. Kok nggak bawa buah? Aku menjawab pelan. Tadi lupa. Beliau langsung mendecak. Kerja cuma begitu saja kok lupa. Aku hanya tersenyum tipis. Biasanya aku akan meminta maaf. Hari itu, aku memilih diam. Saat makan malam, kejadian yang hampir sama terulang. Di meja tersedia ikan goreng hangat, sambal baru, dan sayur bening. Ketika aku hendak mengambil lauk, buruk mini kembali menghentikanku. Itu buat Bayu. Lalu saya makan apa, Bu? Beliau membuka wadah kecil dari kulkas. Masih ada tempe kemarin. Aku menatap tempe itu. Sudah mulai mengering. Aku mengangkat kepala, lalu memandang wajah mereka satu persatu. Bayu tetap diam.
Roni sibuk makan. Tak seorang pun merasa ada yang salah. Aku tiba-tiba kehilangan selera makan. Aku berdiri perlahan. Nggak makan? Tanya Bayu singkat. Aku menggeleng. Nggak lapar. Padahal perutku kembali kosong. Aku masuk ke kamar. Menutup pintu. Lalu membuka kembali aplikasi mobile banking. Jari-jariku berhenti tepat di menu, transfer otomatis. Di sana tertera seluruh pembayaran yang setiap bulan berjalan tanpa pernah gagal. Aku menatap layar itu cukup lama. Jantungku berdegup semakin kencang. Dalam hati aku berbisik, kalau semua pembayaran ini berhenti, apa mereka akhirnya akan sadar siapa yang selama ini menjaga rumah ini? Tanganku mulai bergerak perlahan menuju tombol, kelola pembayaran. Namun, aku belum menekannya. Karena aku tahu, sekali keputusan itu kuambil, tidak akan ada jalan kembali. Aku tersenyum, lalu mematikan semua uang belanja tanpa sepatah kata. Malam itu aku duduk sendirian di tepi tempat tidur. Lampu kamar sengaja tidak kunyalakan. Cahaya dari layar ponsel menjadi satu-satunya penerangan di ruangan kecil itu. Di depanku masih terbuka aplikasi mobile banking. Menu, pembayaran otomatis, masih terpampang jelas. Tagihan listrik, tagihan air, internet, transfer belanja bulanan. Semua masih aktif. Aku mengusap layar perlahan. Air mataku kembali jatuh. Bukan karena aku tidak sanggup membayar. Rekeningku masih cukup. Gajiku juga baru saja masuk. Masalahnya bukan uang. Masalahnya, aku mulai merasa seluruh pengorbananku dianggap tidak ada. Aku teringat kejadian pagi tadi. Sepiring nasi basi. Ucapan buruk Mini. Kalau lapar, makan saja sisa kemarin. Lalu wajah Bayu yang hanya diam. Tidak membelaku. Tidak menegur ibunya. Tidak berkata bahwa seluruh makanan di meja itu dibeli menggunakan uang istrinya. Aku menarik napas panjang. Ya Allah. Kalau aku terus diam, apa mereka akan semakin menghina? Pukul 11 malam ponselku kembali berbunyi. Pesan dari Maya masuk. Sar, kamu sudah sampai rumah. Aku membalas singkat. Sudah. Tak lama kemudian ia menelepon. Sari. Iya. Kamu masih kepikiran? Aku tersenyum pahit. Iya. Sampai sekarang aku masih gak habis pikir. Mereka kasih kamu makanan basi? Padahal uang belanja dari kamu. Aku tidak menjawab. Maya kembali berkata, kalau aku jadi kamu, aku hentikan semua transfer itu. Aku memejamkan mata. Takut. Takut apa? Takut dibilang istri durhaka. Maya terdiam beberapa saat, lalu berkata pelan. Sari. Iya. Berhenti membiayai orang yang menyakitimu. Bukan berarti kamu durhaka. Itu berarti kamu mulai menghargai dirimu sendiri. Kalimat itu terus terngiang setelah telepon ditutup. Aku kembali membuka aplikasi bank. Tanganku mulai bergerak. Satu persatu menu pembayaran otomatis muncul. Transfer belanja bulanan, aktif. Aku menekan tombol, nonaktifkan. Layar menampilkan pertanyaan. Apakah Anda yakin? Tanganku berhenti. Aku kembali teringat wajah buruk Mini. Bayu. Roni. Selama bertahun-tahun aku selalu mendahulukan mereka. Lalu, aku menekan tombol, ya. Satu transaksi selesai. Berikutnya muncul tagihan internet. Aku kembali menekan, nonaktifkan. Kemudian air, listrik, transfer uang saku Roni. Semua perlahan kuhentikan. Tidak ada kemarahan. Tidak ada air mata lagi. Yang ada hanya perasaan lega. Seolah beban yang selama ini kupikul mulai terangkat sedikit demi sedikit. Aku tidak berniat membalas dendam. Aku hanya berhenti menjadi orang yang terus dimanfaatkan. Keesokan paginya aku bangun seperti biasa. Aku tetap memasak. Tetap menyapu. Tetap membuat kopi. Tidak ada yang berubah. Setidaknya, belum. Buruk Mini masih duduk di meja makan. Sari. Iya, Bu. Nanti pulang kerja beli beras. Aku mengangguk. Baik. Terus gas juga hampir habis. Iya. Sabun cuci juga. Iya. Aku menjawab semuanya dengan tenang. Padahal, dalam hati aku tahu, mulai bulan ini, tidak akan ada lagi uang belanja yang masuk ke rekening Buruk Mini. Siang harinya aku menerima pesan singkat dari bank.
Seluruh pembayaran otomatis berhasil dinonaktifkan. Aku hanya tersenyum kecil, lalu menyimpan ponsel kembali ke dalam tas. Sore hari aku pulang seperti biasa. Di meja makan sudah ada Buruk Mini dan Roni. Begitu melihatku masuk, Buruk Mini langsung bertanya, "Uang belanja bulan ini sudah masuk belum?" Aku pura-pura membuka tas. "Oh, lupa, Bu." Beliau langsung mendecak, "Ya nanti malam transfer." Aku mengangguk. "Iya." Padahal, tidak akan ada transfer lagi. Malam itu Bayu masuk ke kamar. "Sar." "Iya, Mas." "Ibu bilang uang belanja belum masuk." Aku menatap wajahnya. "Belum." "Kapan transfer?" Aku tersenyum kecil. "Nanti." Bayu mengangguk tanpa curiga. Ia kembali sibuk memainkan ponselnya. Tidak ada satupun yang menyadari bahwa mulai malam itu, seluruh roda kehidupan rumah tersebut perlahan mulai berhenti berputar. 3 hari kemudian, saat aku sedang bekerja di kantor, ponselku terus berbunyi. Panggilan pertama dari Buruk Mini. Tidak kuangkat. Panggilan kedua. Masih dari beliau. Lalu menyusul pesan bertubi-tubi. "Sari, kenapa uang belanja belum masuk? Beras habis. Gas habis." Belum sempat aku membaca semuanya, telepon dari Bayu ikut masuk. Dadaku berdebar. Aku tahu, hari yang selama ini mereka anggap tidak akan pernah datang, akhirnya benar-benar tiba, dan mereka sama sekali belum siap menghadapi akibat dari semua perbuatannya. Saat uang belanja berhenti, baru mereka sadar siapa yang selama ini menopang rumah ini. Ponselku terus bergetar di atas meja kerja. Layar berkali-kali menampilkan nama Bayu. Aku hanya menatapnya beberapa detik. Biasanya, setiap kali suamiku menelepon saat jam kerja, aku selalu buru-buru mengangkat. Aku takut ada sesuatu yang penting. Namun kali ini, aku sengaja membiarkannya berhenti sendiri. Beberapa detik kemudian muncul pesan. "Sar, angkat teleponnya. Penting." Belum sempat kubalas, pesan lain menyusul. "Gas di rumah habis. Uang belanja belum masuk. Ibu marah." Aku menarik napas panjang. Biasanya membaca pesan seperti itu membuatku panik. Aku langsung membuka aplikasi bank dan mentransfer uang. Hari ini, aku hanya mengunci layar ponsel. Lalu kembali bekerja. Setengah jam kemudian Maya menghampiriku. "Sari." "Iya?" "Dari tadi HPMU bunyi terus." Aku tersenyum kecil. "Iya? Mereka?" Aku mengangguk. Maya langsung mengerti. "Sudah mulai panik ya?" Aku hanya menjawab pelan. "Mungkin." Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak merasa bersalah. Aku hanya merasa lelah. Menjelang sore Bayu kembali menelepon. Kali ini aku mengangkatnya. "Halo? Sar?" Suara Bayu terdengar terburu-buru. "Iya, Mas. Kenapa uang belanja belum masuk?" Aku menjawab tenang. "Belum aku transfer." "Loh, kenapa? Ada yang ingin kupikirkan dulu." Bayu langsung terdiam. "Maksudnya?" "Nanti kita bicara di rumah." Belum sempat ia bertanya lagi, aku mengakhiri telepon. Dadaku memang masih berdebar. Tetapi untuk pertama kalinya, aku berani menentukan sikap. Saat pulang kerja, suasana rumah terasa berbeda. Begitu membuka pintu, Buruk Mini langsung berdiri dari sofa. "Wah, akhirnya pulang juga?" Aku melepas sepatu. "Iya, Bu." "Mana uang belanjanya?" Aku menatap beliau. "Belum ada." Beliau langsung meninggikan suara. "Belum ada bagaimana? Beras habis. Gas habis. Minyak goreng tinggal sedikit." Aku tetap berdiri tenang. "Iya, Bu." Roni ikut keluar dari kamarnya. "Mbak." "Iya?" "Uang jajanku juga belum dikirim." Aku mengangguk pelan. "Iya? Cepat transfer." Aku tidak menjawab. Aku justru berjalan ke dapur. Saat membuka lemari beras, aku melihat isinya memang hampir kosong. Biasanya sebelum benar-benar habis, aku sudah mengisinya. Hari ini, aku menutup kembali lemari itu. Buruk Mini mengikuti dari belakang. "Sari." "Iya?" "Kamu sengaja ya?" Aku menoleh perlahan. "Sengaja apa, Bu?" "Nggak kirim uang." Aku menarik napas panjang. "Bulan ini saya belum bisa." Beliau langsung tertawa sinis.
Belum bisa? Gajimu baru masuk kan? Aku terdiam. Beliau tahu jadwal gajiku. Karena selama ini setiap tanggal gajian, beliau selalu menunggu transfer dariku. Tak lama kemudian Bayu pulang. Wajahnya tampak lelah. Begitu masuk rumah, Bu Rukmini langsung mengadu. Bayu. Iya, Bu. Istrimu nggak mau kirim uang. Bayu langsung menatapku. Sar. Iya. Ada apa? Aku menjawab dengan suara pelan. Capek, Mas. Bayu mengernyit. Capek apa? Aku capek. Selalu dianggap wajib memberi. Tapi tidak pernah dihargai. Ruangan mendadak sunyi. Bu Rukmini langsung memotong. Loh? Kamu kan memang istri. Aku menatap beliau. Iya, Bu. Tapi saya juga manusia. Saya juga bisa lelah. Beliau kembali berkata. Jangan banyak alasan. Cuma disuruh kirim uang. Kalimat itu membuatku tersenyum pahit. Cuma disuruh kirim uang. Seolah uang itu tumbuh sendiri. Seolah aku tidak perlu bangun pagi. Tidak perlu bekerja. Tidak perlu menahan lelah setiap hari. Aku akhirnya memandang Bayu. Mas. Iya? Aku mau tanya. Apa? Selama 6 tahun? Pernah nggak kamu tanya aku sudah makan atau belum saat di kantor? Bayu terdiam. Atau pernah nggak kamu tanya aku capek atau tidak? Ia tetap diam. Yang kalian tanyakan setiap bulan cuma satu. Uangnya sudah ditransfer belum? Tak ada yang mampu menjawab. Suasana semakin hening ketika aku mengeluarkan ponsel. Aku membuka aplikasi mobile banking. Lalu memperlihatkan riwayat transfer selama bertahun-tahun. Lihat ini. Bayu mengambil ponselku. Matanya membesar. Listrik. Air. Internet. Belanja. Semuanya. Atas nama kamu? Aku mengangguk pelan. Iya. Roni ikut mendekat. Bu Rukmini juga mulai melihat layar. Namun bukannya merasa bersalah, beliau justru berkata, ya memang kewajibanmu. Kalimat itu membuat sesuatu dalam diriku benar-benar berubah. Aku menatap beliau dengan mata berkaca-kaca. Lalu berkata pelan, kalau memang semua ini hanya dianggap kewajiban, mulai hari ini biar kalian yang menjalankannya. Aku berbalik menuju kamar, meninggalkan mereka yang masih terpaku. Tak lama kemudian, dari ruang tamu terdengar suara Bayu berteriak panik. Bu, tagihan listrik jatuh tempo besok. Listrik bisa diputus kalau malam ini nggak dibayar. Aku berhenti di depan pintu kamar. Namun aku tidak kembali. Karena untuk pertama kalinya, aku memilih membiarkan mereka menghadapi akibat dari sikap mereka sendiri. Malam itu mereka baru sadar, satu rumah tidak bisa berjalan tanpa uangku. Aku menutup pintu kamar perlahan. Di luar, suara Bayu dan Bu Rukmini mulai terdengar saling berbicara dengan nada panik. Aku duduk di tepi tempat tidur. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak keluar membantu. Biasanya, kalau ada masalah sekecil apapun, aku selalu menjadi orang pertama yang mencari jalan keluar. Namun malam itu, aku memilih diam. Bukan karena aku sudah tidak peduli, melainkan karena aku ingin mereka belajar bertanggung jawab. Bayu? Suara Bu Rukmini terdengar cukup keras dari ruang tamu. Iya, Bu. Cepat bayar listriknya. Bayu menjawab pelan. Saldo rekeningku tinggal 200.000. Apa? Iya. Ruangan mendadak sunyi. Aku bisa membayangkan wajah ibu mertuaku yang mulai panik. Selama ini beliau selalu mengira Bayu yang membayar semuanya. Padahal, sebagian besar penghasilan Bayu habis untuk cicilan pribadi dan kebutuhan kecil lainnya. Yang menopang rumah itu sebenarnya adalah aku. Tak lama kemudian terdengar suara Roni. Bu? Iya? ATM-ku juga kosong. Bu Rukmini mulai kesal. Kalian ini bagaimana sih? Apa nggak punya uang sama sekali? Bayu menjawab lirih. Selama ini, kan Sari yang bayar. Kalimat itu membuat rumah kembali sunyi. Aku memejamkan mata. Akhirnya, untuk pertama kalinya, Bayu mengakui kenyataan itu. Beberapa menit kemudian terdengar ketukan di pintu kamarku. Tok, tok, tok. Sari. Suara Bayu terdengar pelan. Aku membuka pintu. Iya, Mas. Bayu berdiri dengan wajah penuh rasa bersalah. Maaf mengganggu. Nggak apa-apa.
Ia menundukkan kepala. Listriknya? Bisa kamu bayarkan dulu? Aku menatapnya cukup lama. Kenapa? Karena besok diputus kalau nggak dibayar. Aku mengangguk pelan. Lalu bulan depan? Bayu terdiam. Kalau bulan depan juga nggak ada uang? Apa aku harus terus membayar? Ia tidak mampu menjawab. Bu Rukmini ikut mendekat. Sari. Iya, Bu. Bayarkan dulu. Aku menatap beliau. Bu. Iya. Semalam ibu bilang, semua ini memang kewajibanku. Iya. Aku mengangguk pelan. Kalau memang begitu, kenapa sekarang ibu meminta? Bu Rukmini langsung terdiam. Untuk pertama kalinya, beliau tidak memiliki jawaban. Roni tiba-tiba menyela. Mbak. Iya? Ya sudahlah. Bayar saja dulu. Nanti kalau aku kerja, aku ganti. Aku tersenyum kecil. Ron? Iya? Sudah berapa tahun kamu bilang begitu? Roni langsung menundukkan kepala. Aku masih ingat. Sejak 3 tahun lalu, ia selalu berkata akan segera bekerja. Namun setiap ada pekerjaan, selalu ada alasan untuk menolak. Aku kembali memandang Bayu. Mas. Iya. Kalau aku terus membayar semuanya, apa yang berubah? Bayu terdiam. Aku melanjutkan. Apakah besok ibu akan mulai menghargai aku? Apakah aku akan berhenti diberi makanan basi? Apakah kamu akan membelaku saat aku dihina? Setiap pertanyaanku membuat Bayu semakin sulit mengangkat wajah. Karena ia tahu, jawabannya tidak ada. Air mata mulai mengalir di pipiku. Aku bukan berhenti membantu karena aku tidak mampu. Aku berhenti karena aku sudah terlalu lelah. Bayu ikut menangis. Sar, aku salah. Aku menggeleng pelan. Bukan cuma kamu. Kalian semua. Tak lama kemudian ponsel Bayu berbunyi. Ia melihat layar. Wajahnya langsung berubah pucat. Kenapa? Tanyaku. Bayu memperlihatkan pesan itu. Tagihan internet belum dibayar. Layanan akan dihentikan dalam 24 jam. Belum selesai rasa panik mereka, ponsel Bu Rukmini ikut berbunyi. Beliau membuka pesannya. Wajahnya semakin pucat. Gas yang kita pesan ditolak karena pembayaran sebelumnya belum lunas. Roni mulai gelisah. Loh? Besok makan apa? Tak ada yang menjawab. Aku perlahan mengambil tas kerjaku, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang. Bayu langsung menatapku penuh harap. Sar, aku menyerahkan uang itu. Namun bukan kepada Bayu. Aku memberikannya kepada Bu Rukmini. Beliau langsung tersenyum lega. Alhamdulillah. Namun senyum itu langsung menghilang ketika aku berkata, itu uang untuk membeli beras dan telur. Bukan untuk membayar tagihan. Bu Rukmini mengernyit. Maksudmu? Aku menjawab dengan tenang. Aku tidak akan membiarkan siapapun kelaparan. Tapi aku juga tidak akan lagi menjadi mesin uang yang setiap hari dihina. Ruangan kembali sunyi. Kalimat itu membuat mereka benar-benar sadar. Aku tidak sedang marah. Aku sedang mengubah batas yang selama ini tidak pernah kumiliki. Aku kembali masuk ke kamar. Menutup pintu perlahan. Di luar, mereka mulai berdiskusi mencari pinjaman. Ada yang menghubungi saudara. Ada yang mencoba meminjam ke tetangga. Namun satu persatu telepon mereka ditolak. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, mereka merasakan betapa beratnya memikirkan kebutuhan rumah setiap bulan. Dan mereka baru menyadari, selama ini beban itu selalu kupikul sendirian. Saat aku mulai memejamkan mata, terdengar suara Bu Rukmini menangis dari ruang tamu. Namun aku belum tahu, esok pagi akan datang seseorang ke rumah yang membawa kenyataan paling memalukan bagi keluarga itu. Saat petugas datang menagih, baru mertuaku tahu siapa yang selama ini menyelamatkan rumah ini. Pagi itu aku bangun seperti biasa. Jam 4 subuh. Meski semalaman hampir tidak tidur, aku tetap menuju dapur. Aku memasak nasi, menggoreng telur, merebus sayur bening. Aku sengaja membuat makanan sederhana. Bukan karena tidak mampu membeli lauk, melainkan karena aku sedang menghemat pengeluaranku sendiri. Mulai hari itu, aku hanya akan memenuhi kebutuhanku dan kebutuhan rumah seperlunya. Aku tidak lagi membeli makanan mewah yang selama ini hanya dinikmati orang-orang yang terus menyakitiku. Saat aku sedang menuang teh ke dalam cangkir,
Buruk Mini masuk ke dapur. Wajahnya terlihat kusut. Matanya sembab. Sepertinya beliau benar-benar tidak tidur semalaman. Sari. Iya, Bu. Kamu masih marah ya? Aku menggeleng pelan. Enggak. Lalu kenapa uangnya dihentikan? Aku menatap wajah beliau beberapa detik. Karena saya capek. Hanya itu jawabanku. Aku tidak ingin berdebat. Aku juga tidak ingin mengungkit lagi soal nasi basi. Semua sudah terlalu jelas. Bayu keluar dari kamar dengan wajah pucat. Biasanya setiap pagi ia langsung mengambil kopi. Hari itu ia justru sibuk melihat layar ponselnya. Sar. Iya? Listrik belum dibayar. Aku mengangguk. Iya? Masih bisa dibayar hari ini. Aku kembali mengaduk teh. Bayu menghela napas. Tapi uangnya dari mana? Aku tidak menjawab. Karena untuk pertama kalinya, pertanyaan itu bukan lagi menjadi tanggung jawabku. Sekitar pukul 9 pagi, ketika aku sedang bersiap berangkat kerja, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pagar. Roni yang paling dekat segera membukanya. Siapa, Pak? Seorang pria mengenakan seragam perusahaan listrik berdiri sambil membawa map. Permisi. Iya? Kami ingin bertemu pemilik rumah. Buruk Mini buru-buru keluar. Saya? Petugas tersenyum sopan. Maaf, Bu. Kami datang untuk mengingatkan bahwa tagihan listrik rumah ini sudah jatuh tempo. Kalau hari ini belum dibayar, sesuai prosedur kami akan melakukan pemutusan sementara. Wajah Buruk Mini langsung berubah. Iya? Nanti dibayar. Petugas mengangguk. Kami tunggu sampai pukul 5 sore. Setelah itu beliau pergi. Begitu pagar ditutup, Buruk Mini langsung menoleh ke arah Bayu. Bayu? Iya, Bu. Cepat cari uang. Bayu hanya mengusap wajahnya. Aku lagi coba pinjam. Dari siapa? Teman? Sudah ada yang jawab? Bayu menggeleng pelan. Belum. Ruangan kembali sunyi. Aku memakai sepatu di teras. Saat hendak berangkat, Bayu menghampiriku. Sar. Iya? Boleh pinjam dulu? Aku memandang wajahnya. Pinjam berapa? 2 juta. Aku menghela napas. Mas. Iya? Kalau aku kasih hari ini? Besok. Besok lusa? Bulan depan? Bayu kembali terdiam. Ia tahu, masalah mereka bukan lagi kekurangan uang 1 hari. Masalahnya adalah mereka selama ini bergantung sepenuhnya kepadaku. Aku akhirnya berkata pelan. Mas. Iya? Aku ingin kamu belajar. Belajar apa? Belajar memikirkan rumah ini. Seperti yang selama ini aku lakukan. Air mata Bayu mulai menggenang. Aku benar-benar gak pernah sadar. Aku tersenyum pahit. Aku juga baru sadar. Selama ini aku terlalu memanjakan kalian. Aku berangkat ke kantor. Namun sepanjang perjalanan hatiku tetap gelisah. Aku memang kecewa. Tetapi aku juga tidak tega melihat rumah itu benar-benar gelap. Sesampainya di kantor, Maya langsung menghampiriku. Gimana keadaan rumah? Aku menceritakan kedatangan petugas listrik. Maya mengangguk pelan. Mereka mulai merasakan akibatnya. Aku mengangguk. Iya. Tapi entah kenapa, aku tetap sedih. Maya tersenyum tipis. Itu karena kamu memang orang baik. Tapi ingat, orang baik juga berhak lelah. Aku hanya terdiam. Menjelang siang, ponselku kembali berbunyi. Kali ini bukan Bayu, melainkan tetanggaku, Bu Tini. Sari. Iya, Bu. Ibu cuma mau bilang, tadi ibu mertuamu keliling kompleks. Aku mengernyit. Keliling? Iya. Beliau pinjam uang ke beberapa tetangga. Dadaku langsung terasa sesak. Lalu? Nggak ada yang bisa bantu. Soalnya semua juga lagi banyak kebutuhan. Aku memejamkan mata. Aku bisa membayangkan betapa malunya Buruk Mini. Namun, bukankah selama ini beliau tidak pernah malu menghina orang yang membiayai hidupnya? Sore hari, saat aku hendak pulang, Bayu mengirim foto. Foto meteran listrik rumah. Di bawahnya hanya ada satu kalimat. Sar, kami benar-benar nggak punya uang lagi. Aku menatap layar cukup lama. Air mataku menetes.
Bukan karena ingin kembali membayar, tetapi karena akhirnya mereka merasakan sedikit saja dari beban yang selama ini kupikul sendirian. Aku mengusap air mata, lalu memasukkan ponsel ke dalam tas. Aku tahu, ujian terbesar mereka belum dimulai. Karena besok pagi, bukan hanya listrik yang bermasalah. Seluruh pembayaran otomatis rumah itu akan mulai benar-benar berhenti. Dan saat itulah, rahasia tentang siapa yang sebenarnya menghidupi rumah itu akan terbongkar di depan semua orang. Satu persatu tagihan berhenti, dan semua orang mulai menyalahkanku. Pagi itu aku sengaja berangkat bekerja lebih awal. Aku tidak ingin kembali mendengar pertengkaran yang mulai sering terjadi di rumah. Semalam, Bayu hampir tidak tidur. Ia terus mencoba menghubungi teman-temannya untuk meminjam uang. Roni berkali-kali mengecek dompetnya yang kosong. Sedangkan Bu Rukmini mondar-mandir di ruang tamu sambil terus mengomel. Namun, tak satu pun dari mereka benar-benar bertanya bagaimana perasaanku. Mereka hanya sibuk memikirkan uang. Sesampainya di kantor, aku mencoba fokus bekerja. Tumpukan laporan akhir bulan memenuhi mejaku. Namun pikiranku terus melayang ke rumah. Sekitar pukul 10 pagi, ponselku kembali bergetar. Kali ini pesan datang dari Bayu. SAR internet rumah sudah diputus. Aku membaca pesan itu tanpa membalas. Beberapa menit kemudian muncul pesan berikutnya. Roni marah-marah karena nggak bisa main internet. Aku menarik napas panjang. Dulu, setiap kali internet bermasalah, mereka langsung menyalahkan penyedia layanan. Tak ada yang tahu bahwa setiap bulan akulah yang memastikan tagihannya selalu lunas sebelum jatuh tempo. Hari ini, baru mereka sadar internet itu tidak hidup dengan sendirinya. Belum 15 menit berlalu, telepon dari Bu Rukmini masuk. Kali ini aku mengangkatnya. Sari? Iya, Bu. Internet mati. Iya, Bu. Kamu tahu nggak? Tahu. Kok cuma tahu? Karena tagihannya belum dibayar. Bu Rukmini langsung meninggikan suara. Ya kamu bayar? Aku menjawab dengan tenang. Kenapa harus saya terus, Bu? Di ujung telepon terdengar hening beberapa detik. Lalu beliau berkata, karena selama ini memang kamu yang bayar. Aku tersenyum pahit. Nah, berarti ibu tahu siapa yang selama ini membayar. Beliau tidak menjawab. Aku mengakhiri telepon dengan pelan. Menjelang siang, Maya menghampiriku sambil membawa 2 gelas kopi. Masih diteror? Aku mengangguk kecil. Iya. Menyesal? Aku menggeleng. Enggak. Cuma sedih. Maya duduk di sampingku. Sari. Iya. Selama ini mereka menganggap semua itu kewajibanmu. Sekarang biarkan mereka belajar kalau semua kebutuhan rumah ada biayanya. Aku mengangguk pelan. Mungkin benar. Kadang seseorang baru menghargai sesuatu setelah kehilangannya. Sore hari, saat aku hampir pulang, Bayu kembali menelepon. Suaranya kali ini terdengar lebih lemah. Sar? Iya, Mas. Boleh kita bicara baik-baik nanti malam? Tentu. Aku capek lihat ibu sama Roni bertengkar. Aku memejamkan mata. Aku juga capek, Mas. Tapi capekku sudah berlangsung bertahun-tahun. Bayu tidak mampu menjawab. Sesampainya di rumah, suasananya jauh berbeda. Tidak ada suara televisi. Tidak ada musik dari kamar Roni. Rumah terasa begitu sepi. Di meja makan hanya ada sepiring kerupuk dan sambal. Bu Rukmini duduk dengan wajah murung. Begitu melihatku masuk, beliau tidak langsung memarahiku seperti biasanya. Beliau hanya berkata lirih. Beras tinggal segelas. Aku mengangguk. Iya, Bu. Lalu besok kita makan apa? Aku menarik kursi dan duduk perlahan. Untuk pertama kalinya, aku melihat kekhawatiran di wajah beliau. Namun belum sempat aku menjawab, Roni keluar dari kamar sambil kesal. Bu. Iya. Teman-temanku batal datang. Kenapa? Karena wifi mati. Bu Rukmini langsung membentaknya. Yang kamu pikirin cuma internet. Roni ikut membalas. Terus salah siapa? Kok malah nyalahin ibu? Suasana kembali memanas. Bayu hanya memegangi kepalanya. Aku memperhatikan mereka dalam diam. Dulu, saat semua kebutuhan terpenuhi, mereka kompak menyalahkanku. Hari ini, saat uang berhenti mengalir, mereka mulai saling menyalahkan. Tak ada lagi keluarga yang terlihat utuh. Yang tersisa hanyalah kepanikan.
Aku akhirnya berdiri. Mas. Iya, Sar. Aku mau bicara. Semua langsung menoleh kepadaku. Aku tidak pernah keberatan mencari nafkah. Aku juga tidak pernah keberatan membantu keluarga. Tapi aku keberatan kalau semua pengorbananku dianggap biasa. Air mataku mulai mengalir. Aku diberi nasi basi. Aku dihina. Aku dianggap cuma numpang. Padahal setiap bulan aku memastikan tidak ada satupun dari kalian yang kekurangan. Ruangan kembali sunyi. Tak seorang pun berani menyela. Saat itulah terdengar suara kendaraan berhenti di depan rumah. Seorang pria berseragam bersama dua rekannya turun sambil membawa map dan sebuah tas peralatan. Mereka mengetuk pagar. Permisi. Bayu segera keluar. Ada apa, Pak? Pria itu menjawab dengan sopan. Maaf, Pak. Kami dari perusahaan listrik. Karena tagihan sudah melewati batas waktu pembayaran dan belum ada pelunasan, kami datang untuk melakukan pemutusan sementara sesuai prosedur. Wajah Bayu langsung pucat. Bu Rukmini yang mendengar dari dalam rumah hampir kehilangan keseimbangan. Sedangkan aku hanya memejamkan mata. Aku tahu, mulai detik ini, seluruh kenyataan yang selama bertahun-tahun mereka abaikan akan terbuka satu persatu. Listrik diputus. Baru mertuaku menyadari siapa yang selama ini menyelamatkan rumah ini. Pagar rumah terbuka perlahan. Dua petugas berseragam biru melangkah masuk bersama seorang teknisi yang membawa tangga kecil dan tas peralatan. Suasana rumah yang sejak pagi sudah tegang langsung berubah menjadi semakin sunyi. Bayu berdiri paling depan. Wajahnya pucat. Tangannya terus menggenggam ponsel, berharap masih ada seseorang yang bersedia meminjamkan uang. Namun hingga saat itu, tak satu pun pesan balas masuk. Selamat siang, Pak. Salah satu petugas menyapa dengan sopan. Siang. Kami dari perusahaan listrik. Iya, Pak. Sesuai data kami, tagihan rumah ini sudah melewati batas pembayaran. Kami sudah memberikan pemberitahuan beberapa hari lalu. Karena belum ada pelunasan, kami harus melakukan pemutusan sementara. Bayu langsung menelan ludah. Pak. Bisa ditunda sehari? Petugas menggeleng pelan. Maaf, Pak. Kami hanya menjalankan prosedur. Bu Rukmini berlari keluar rumah. Tunggu. Petugas menoleh. Saya pemilik rumah. Baik, Bu. Kasih kami waktu. Petugas kembali menjelaskan dengan tenang. Kalau pembayaran dilakukan sebelum proses dimulai, tentu bisa. Tapi sampai saat ini belum ada transaksi yang masuk. Bu Rukmini langsung menoleh kepada Bayu. Bayu? Iya, Bu. Cepat bayar. Bayu hanya mampu menggeleng. Uangnya belum ada. Kalimat itu membuat Bu Rukmini langsung terduduk di kursi teras. Aku berdiri di dekat pintu. Aku melihat semuanya. Hatiku tetap terasa sedih. Meski mereka telah menyakitiku. Aku tidak pernah berharap melihat mereka dipermalukan seperti ini. Namun semua sudah terjadi. Dan aku tahu, ini bukan karena aku membalas dendam. Ini hanyalah akibat dari pilihan mereka sendiri. Teknisi mulai membuka meteran listrik. Beberapa tetangga yang lewat mulai berhenti. Itu rumah Bu Rukmini ya? Iya. Kok ada petugas listrik? Tunggakannya kali. Bisik-bisik mulai terdengar. Tak lama kemudian semakin banyak tetangga berdiri di depan pagar. Mereka memperhatikan dari kejauhan. Pak Darto, tetangga sebelah, menghampiri Bayu. Iya, Pak. Ada masalah? Bayu tersenyum kaku. Enggak, Pak. Cuma telat bayar. Pak Darto mengangguk. Oh, biasanya kan rumahmu nggak pernah telat. Bayu tidak mampu menjawab. Karena ia sendiri baru sadar. Rumah itu memang tidak pernah telat. Sebab selama ini selalu ada satu orang yang diam-diam membayarnya. Orang itu adalah aku. Saat teknisi hendak memutus aliran listrik, Bu Rukmini tiba-tiba menghampiriku. Sari. Iya, Bu. Tolong. Aku memandang wajah beliau. Untuk pertama kalinya, nada suaranya tidak lagi tinggi, tidak lagi penuh perintah, melainkan penuh harapan. Tolong bayarkan dulu. Aku menarik napas panjang. Bu. Iya. Kalau saya bayar hari ini, besok lusa siapa yang bayar? Beliau terdiam. Aku melanjutkan. Sebulan lagi?
Setahun lagi? Selama saya masih dihina? Apa saya harus terus membayar? Air mata buruk Mini mulai mengalir. Beliau tidak mampu menjawab satupun pertanyaanku. Tepat pukul 11:15. Teknisi menutup kembali meteran. Klik. Rumah mendadak gelap. Kipas angin berhenti berputar. Kulkas tidak lagi berdengung. Pompa air ikut mati. Suasana rumah menjadi benar-benar sunyi. Roni langsung panik. Bu, listriknya mati. Iya? Kok beneran diputus? Petugas menjawab sopan. Nanti bisa disambung kembali setelah seluruh tunggakan dilunasi. Mereka kemudian berpamitan. Beberapa tetangga mulai berbisik. Kasihannya. Tapi kok bisa sampai diputus? Padahal dulu rumah itu paling lancar bayarnya. Pak Darto memandang Bayu. Loh? Selama ini siapa yang bayar? Bayu menundukkan kepala. Belum sempat ia menjawab, Bu Rukmini justru menangis. Dengan suara lirih yang terdengar oleh para tetangga, beliau berkata, selama ini, Sari. Semua orang langsung terdiam. Apa? Menantunya? Iya. Listrik. Air. Internet. Bahkan uang belanja. Semuanya dari Sari. Bisik-bisik para tetangga semakin ramai. Mereka tidak menyangka. Selama ini perempuan yang paling sering dihina di rumah itu justru orang yang menopang seluruh kehidupan keluarga tersebut. Pak Darto menatapku dengan wajah tidak percaya. Bu Sari. Iya, Pak. Benarkah semua itu ibu yang bayar? Aku mengangguk pelan. Iya. Tapi saya tidak pernah berniat menceritakannya. Pak Darto menghela napas panjang. Pantas saja. Selama ini kami kira Bayu yang menanggung semuanya. Aku hanya tersenyum tipis. Aku memang sengaja diam selama bertahun-tahun. Karena bagiku, membantu keluarga bukan sesuatu yang harus dipamerkan. Namun aku tidak pernah menyangka, diamku justru membuatku terus diinjak. Saat para tetangga mulai pulang, Bayu menghampiriku. Matanya merah. Sar? Iya? Aku malu. Aku memandangnya tenang. Mas? Iya? Yang paling menyakitkan bukan listrik yang diputus. Lalu apa? Selama bertahun-tahun, kalian memutus rasa hormat kepada orang yang menjaga rumah ini. Bayu langsung menangis. Ia tahu, kali ini luka yang kubawa jauh lebih besar daripada sekadar tagihan listrik. Namun, mereka masih belum mengetahui satu kenyataan lagi. Malam nanti, saat rekening belanja bulanan benar-benar kosong, Bu Rukmini akan menemukan sesuatu yang membuatnya menangis lebih keras daripada hari ini. Mertuaku menangis saat melihat rekeningnya kosong, tapi aku sudah terlalu lelah untuk kembali. Malam itu rumah terasa gelap gulita. Hanya cahaya lilin kecil yang menerangi ruang tamu. Kipas angin tidak lagi berputar. Udara mulai terasa pengap. Kulkas yang biasanya dipenuhi suara mesin kini benar-benar sunyi. Aku duduk di kamar sambil membaca beberapa dokumen kantor menggunakan lampu darurat yang kubeli dengan uangku sendiri. Di luar kamar, suara Bu Rukmini dan Bayu masih terdengar pelan. Mereka sedang menghitung uang receh yang tersisa. Namun aku memilih tidak keluar. Selama bertahun-tahun, aku selalu menjadi orang pertama yang menyelesaikan setiap masalah. Malam itu, aku membiarkan mereka mencari jalan keluarnya sendiri. Sekitar pukul 8 malam terdengar suara Bu Rukmini memanggil. Sari? Aku membuka pintu. Iya, Bu. Beliau memegang buku tabungannya. Tangannya gemetar. Sini sebentar. Aku duduk di ruang tamu. Di atas meja sudah ada Bayu dan Roni. Wajah mereka sama-sama murung. Bu Rukmini menyerahkan buku tabungannya kepadaku. Sari? Iya? Ibu tadi KTM. Aku mengangguk. Lalu? Saldo rekening ibu tinggal 130.000. Beliau mulai menangis. Ibu kira selama ini uang belanja masih banyak. Aku memandang buku tabungan itu. Aku tahu persis kenapa saldonya tinggal sedikit. Karena selama ini, beliau hampir tidak pernah memakai uang pribadinya. Setiap bulan rekeningnya selalu terisi oleh transfer dariku. Bayu ikut berbicara. Sar? Iya? Aku baru buka mutasi rekening. Aku menatapnya. Kenapa? Ternyata, selama ini hampir semua transfer masuk berasal dari rekeningmu. Ia menundukkan kepala. Aku benar-benar nggak pernah memperhatikan. Aku tersenyum pahit.
Karena selama ini, kamu tidak pernah merasa perlu tahu. Bayu tidak membantah. Ia sadar. Ucapan itu benar. Roni yang sejak tadi diam akhirnya ikut bicara. Mbak. Iya. Aku malu. Aku memandangnya. Kenapa? Selama ini aku sering minta uang. Iya. Tapi aku nggak pernah mikir. Uang itu hasil kerja keras Mbak. Air matanya mulai jatuh. Ini pertama kalinya aku melihat Roni menangis. Tak lama kemudian Bu Rukmini membuka dompetnya. Beliau mengeluarkan beberapa lembar uang. Hanya cukup untuk membeli beras 2 atau 3 hari. Beliau memandang uang itu cukup lama. Lalu berkata lirih. Selama ini, Ibu kira kamu memang wajib memberi. Air mataku ikut menggenang. Beliau melanjutkan. Ternyata, Ibu terlalu menikmati pengorbananmu. Ruangan kembali sunyi. Aku menarik napas panjang. Bu. Iya. Saya tidak pernah menghitung berapa uang yang sudah saya keluarkan. Saya juga tidak pernah berharap uang itu kembali. Bu Rukmini mengangkat wajahnya. Lalu kenapa kamu berhenti? Aku memandang beliau dengan mata berkaca-kaca. Karena saya lapar. Beliau terlihat bingung. Lapar? Aku mengangguk. Iya. Bukan lapar makanan. Saya lapar dihargai. Saya lapar didengar. Saya lapar diperlakukan sebagai keluarga. Air mata kembali mengalir di pipiku. Yang saya dapat? Justru nasi basi. Tak ada seorang pun yang mampu menatap mataku. Bayu tiba-tiba berdiri. Ia berjalan ke dapur. Beberapa menit kemudian ia kembali membawa mangkuk plastik yang dulu berisi nasi basi. Ia meletakkannya di atas meja. Sar. Iya. Aku masih ingat mangkuk ini. Aku juga mengingatnya. Hari ketika harga diriku benar-benar diinjak. Bayu memegang mangkuk itu erat. Lalu berkata sambil menangis. Seharusnya hari itu aku membelamu. Bukan membiarkan kamu makan sendirian. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kalimat itu memang ingin kudengar. Namun, kalimat itu datang terlalu terlambat. Saat suasana masih dipenuhi tangisan. Ponsel Bu Rukmini berbunyi. Beliau melihat layarnya. Wajahnya langsung berubah pucat. Kenapa, Bu? Tanya Bayu. Beliau menyerahkan ponsel itu. Di layar tertulis pesan dari toko langganan. Maaf Bu, mulai besok kami tidak bisa lagi mengirim sembako secara utang. Tagihan sebelumnya belum dilunasi. Bayu langsung memejamkan mata. Roni terduduk lemas. Kini mereka benar-benar sadar. Bukan hanya listrik yang mati. Bukan hanya internet yang berhenti. Kepercayaan orang-orang kepada keluarga mereka juga mulai hilang. Aku berdiri perlahan. Mengambil tas kerjaku. Bayu langsung bertanya. Sar. Iya? Kamu mau kemana malam-malam? Aku menatap mereka satu persatu. Aku mau menginap di rumah Maya. Kenapa? Aku butuh waktu. Untuk apa? Agar aku bisa berpikir. Apakah rumah ini masih layak kuperjuangkan? Kalimat itu membuat Bu Rukmini menangis semakin keras. Sedangkan Bayu hanya mampu memandangku pergi tanpa sanggup menahanku. Namun, mereka sama sekali belum tahu. Keesokan paginya akan datang seseorang membawa sebuah amplop dari kantorku. Dan isi amplop itu akan membuat seluruh keluarga akhirnya mengetahui siapa sebenarnya Sari di luar rumah yang selama ini mereka hina. Baru hari itu mereka tahu, aku bukan sekadar pencari nafkah. Malam itu aku benar-benar menginap di rumah Maya. Aku hanya membawa satu tas kecil berisi pakaian kerja dan beberapa dokumen penting. Sesampainya di sana, Maya langsung memelukku. Sari? Iya? Kamu kuat? Aku tersenyum tipis. Harus. Maya menepuk pundakku. Kamu sudah bertahan terlalu lama. Aku mengangguk pelan. Malam itu aku tidur lebih nyenyak daripada biasanya. Bukan karena masalahku selesai. Tetapi karena untuk pertama kalinya aku tidur tanpa mendengar omelan Bu Rukmini. Tanpa mendengar Roni meminta uang. Tanpa melihat Bayu yang selalu memilih diam. Keesokan paginya aku berangkat kerja seperti biasa. Sekitar pukul 9, ponselku berbunyi. Nomor yang menelepon adalah Bayu. Aku mengangkatnya. Halo? Sar? Suara Bayu terdengar lemah. Iya, Mas. Tadi ada orang dari kantormu datang. Aku mengernyit. Dari kantor? Iya. Ada apa? Mereka membawa amplop.
Dadaku mulai berdebar. Aku memang sedang menunggu surat itu. Namun aku tidak menyangka surat tersebut dikirim ke rumah. Terus, mereka bilang surat itu penting. Aku suruh dititipkan ke satpam kompleks. Aku mengangguk. Nanti aku ambil. Sekitar pukul makan siang, aku meminta izin keluar sebentar. Aku menuju rumah untuk mengambil amplop tersebut. Begitu memasuki halaman, suasana terasa berbeda. Rumah masih tanpa listrik. Jendela terbuka lebar agar udara bisa masuk. Bu Rukmini duduk sendirian di teras. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dibanding beberapa hari lalu. Begitu melihatku datang, beliau langsung berdiri. Sari. Iya, Bu. Ibu cuma mau minta maaf lagi. Aku tersenyum tipis. Saya dengar, Bu. Beliau menundukkan kepala. Maaf saja memang gak cukup. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengambil amplop yang dititipkan satpam. Saat hendak pergi, Bayu keluar dari dalam rumah. Sar. Iya? Itu surat apa? Aku memandang amplop putih di tanganku. Surat dari kantor. Isinya apa? Aku juga belum buka. Bayu mengangguk. Tolong. Boleh buka di sini? Aku berpikir beberapa saat. Lalu mengangguk. Baik. Aku membuka amplop perlahan. Di dalamnya ada surat resmi berlogo perusahaan. Aku mulai membacanya. Semakin lama, aku semakin terdiam. Maya yang kebetulan menemaniku ikut tersenyum. Selamat ya? Bayu langsung bertanya. Selamat apa? Aku menyerahkan surat itu kepadanya. Tangannya gemetar saat membaca. Matanya membelalak. Iya? Kamu? Dipromosikan? Aku mengangguk pelan. Iya. Surat itu berisi keputusan perusahaan yang mengangkatku menjadi manajer keuangan regional. Jabatanku naik. Gajiku juga meningkat cukup besar. Bahkan aku mendapat fasilitas mobil operasional dan bonus tahunan. Bayu masih membaca surat itu berulang kali. Air matanya mulai jatuh. Selama ini, kamu gak pernah cerita. Aku tersenyum kecil. Aku ingin pulang membawa kabar baik. Tapi setiap kali sampai rumah, yang kuterima selalu omelan. Bu Rukmini langsung menutup wajahnya. Beliau menangis semakin keras. Tak lama kemudian Pak Darto, tetangga sebelah, datang karena mendengar percakapan kami. Loh? Ada apa? Bayu menyerahkan surat itu. Pak Darto membacanya. Masya Allah. Bu Sari jadi manajer? Aku mengangguk. Iya, Pak. Pak Darto tersenyum bangga. Pantas saja rezekimu besar. Lalu selama ini, semua kebutuhan rumah memang dari Bu Sari? Bayu mengangguk pelan. Iya. Untuk pertama kalinya, ia mengakuinya di depan orang lain. Beberapa tetangga mulai berkumpul. Mereka ikut membaca kabar itu. Selamat ya, Bu Sari. Hebat sekali. Selama ini kami kira ibu cuma pegawai biasa. Aku hanya tersenyum. Bagiku, jabatan bukan sesuatu yang perlu dipamerkan. Yang kuinginkan sejak dulu hanyalah pulang ke rumah dengan hati tenang. Di tengah keramaian itu, Bu Rukmini tiba-tiba berkata sambil menangis. Semua orang dengar ya? Yang menghidupi rumah ini selama bertahun-tahun bukan Bayu. Bukan saya. Tapi, Sari. Semua tetangga langsung terdiam. Ada yang menggeleng. Ada yang memandangku dengan rasa iba. Pak Darto berkata pelan. Bu Rukmini, ibu punya menantu yang luar biasa. Tapi ibu baru menyadarinya setelah semuanya hampir hilang. Bu Rukmini menangis tanpa henti. Beliau tidak mampu membantah. Karena setiap kata itu memang benar. Aku menarik napas panjang. Lalu berkata dengan tenang. Saya tidak pernah mencari pujian. Saya hanya ingin dianggap keluarga. Semua kembali hening. Aku berpamitan untuk kembali ke kantor. Namun sebelum aku melangkah keluar pagar, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan rumah. Seorang pria berpakaian rapi turun sambil membawa map. Ia melihatku lalu bertanya, apakah benar Ibu Sari? Saya mendapat tugas dari kantor pusat untuk menyerahkan surat fasilitas rumah dinas baru yang menjadi hak ibu sebagai manajer. Bayu langsung membeku. Bu Rukmini menutup mulutnya. Mereka baru sadar. Kalau aku pergi, aku bukan hanya meninggalkan uang belanja. Aku juga memiliki kesempatan memulai hidup yang jauh lebih baik tanpa mereka. Aku memilih pergi,
Dan baru saat itu mereka benar-benar kehilanganku. Mobil hitam itu berhenti tepat di depan pagar. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun turun sambil membawa map berlogo perusahaan tempatku bekerja. Aku langsung mengenalnya. Beliau adalah Pak Dimas, Kepala Divisi Sumber Daya Manusia. Beliau tersenyum ketika melihatku. Selamat siang, Bu Sari. Selamat siang, Pak. Saya sengaja datang langsung. Aku mengangguk sopan. Silakan, Pak. Seluruh penghuni rumah memperhatikan dari teras. Bayu berdiri mematung. Bu Rukmini menghapus air matanya. Sedangkan Roni hanya bisa menatapku dengan wajah penuh kebingungan. Pak Dimas membuka map yang dibawanya. Bu Sari. Iya, Pak. Ini surat keputusan resmi. Beliau menyerahkannya kepadaku. Aku membacanya perlahan. Isinya sama seperti surat promosi yang kuterima pagi tadi. Namun kali ini ada lampiran tambahan. Aku membalik halaman berikutnya. Mataku langsung membesar. Tunjangan rumah dinas. Pak Dimas tersenyum. Iya. Perusahaan menyediakan rumah dinas lengkap. Lokasinya dekat kantor. Sudah siap ditempati kapan saja. Aku terdiam. Selama bertahun-tahun aku selalu bermimpi tinggal di tempat yang tenang. Tempat di mana aku bisa pulang tanpa rasa takut. Hari itu, kesempatan itu benar-benar datang. Pak Dimas melanjutkan. Selain rumah dinas, Ibu juga mendapatkan kendaraan operasional. Serta tambahan tunjangan. Bu Rukmini langsung menutup mulutnya. Beliau benar-benar tidak menyangka. Bayu masih memegang surat promosi dengan tangan gemetar. Ia memandangku cukup lama. Sar? Iya? Selama ini? Kamu menyimpan semua ini sendirian? Aku mengangguk pelan. Iya? Kenapa? Aku tersenyum tipis. Karena setiap kali aku ingin bercerita, tidak pernah ada yang mau mendengarkan. Bayu langsung menundukkan kepala. Pak Dimas kemudian berkata, Bu Sari. Iya? Kalau Ibu setuju, rumah dinas bisa ditempati mulai minggu depan. Aku menjawab tanpa ragu. Saya setuju, Pak. Kalimat itu membuat seluruh keluarga langsung saling berpandangan. Mereka akhirnya sadar. Aku benar-benar akan pergi. Bukan sekadar mengancam. Setelah Pak Dimas berpamitan, suasana kembali hening. Tak lama kemudian Bu Rukmini menghampiriku. Sari. Iya, Bu. Kamu benar-benar mau pindah? Aku mengangguk. Iya. Beliau langsung menangis. Jangan. Ibu janji berubah. Ibu akan memperlakukanmu lebih baik. Air mataku ikut menggenang. Aku percaya ibu bisa berubah. Lalu kenapa tetap pergi? Aku menatap beliau dengan tenang. Karena aku juga harus berubah. Beliau mengernyit. Berubah bagaimana? Aku harus berhenti tinggal di tempat yang membuatku terus kehilangan harga diriku. Bu Rukmini langsung menangis semakin keras. Bayu berjalan mendekat. Sar. Iya? Kalau aku ikut pindah. Aku menatapnya cukup lama. Mas. Iya? Yang kubutuhkan selama ini bukan rumah baru. Aku hanya ingin suami yang mau membelaku. Bayu memejamkan mata. Ia tahu, semua itu sudah terlambat. Roni tiba-tiba berlutut di depanku. Mbak. Iya? Aku minta maaf. Aku malu. Aku sering minta uang. Aku sering mengejek Mbak. Aku bahkan ikut tertawa waktu Mbak disuruh makan nasi basi. Tangisnya pecah. Aku benar-benar menyesal. Aku membantu Roni berdiri. Menyesal itu baik. Tapi akan lebih baik kalau kamu mulai bekerja dan bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Roni mengangguk sambil terus menangis. Aku janji, Mbak. Sore itu aku mulai mengemas barang-barangku. Tidak banyak. Beberapa potong pakaian. Laptop kerja. Dokumen penting. Dan sebuah bingkai foto orang tuaku. Aku memandangi kamar yang selama bertahun-tahun menjadi tempatku menangis diam-diam. Kini, aku akan meninggalkannya. Bukan karena kalah. Tetapi karena akhirnya aku memilih diriku sendiri. Saat koperku sudah berada di dekat pintu, Bayu menghampiriku untuk terakhir kalinya. Sar. Iya? Apa masih ada kesempatan memperbaiki semuanya? Aku menarik napas panjang. Luka bisa sembuh, Mas. Tapi bekasnya tetap ada. Bayu menangis. Aku mengerti. Aku mengangguk pelan.
Semoga kita sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika aku melangkah keluar rumah, Buruk Mini memelukku erat. Beliau menangis sesenggukan. Sari? Iya, Bu. Terima kasih. Karena selama ini sudah menjadi anak yang lebih baik daripada ibu sendiri. Aku ikut menangis. Namun langkahku tidak berhenti. Aku masuk ke dalam mobil perusahaan. Perlahan mobil mulai meninggalkan halaman rumah. Dari kaca belakang, kulihat Bayu, Buruk Mini, dan Roni masih berdiri di depan pagar dengan mata yang penuh penyesalan. Namun mereka belum mengetahui, 2 hari setelah aku pindah, akan terjadi sesuatu yang membuat mereka benar-benar memahami arti kehilangan. Setelah aku pergi, baru mereka tahu betapa berat menjalani hidup tanpa orang yang selama ini mereka remehkan. 2 hari setelah aku pindah ke rumah dinas, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun aku bangun tanpa suara bentakan. Tidak ada lagi yang memanggil namaku sejak subuh. Tidak ada lagi yang menyuruhku membeli ini dan itu sebelum berangkat kerja. Aku membuka jendela rumah dinas. Udara pagi terasa sejuk. Aku membuat secangkir teh hangat. Lalu duduk di teras sambil menikmati matahari yang perlahan muncul. Aku tersenyum. Ternyata, beginilah rasanya hidup tanpa tekanan. Bukan berarti aku bahagia karena meninggalkan mereka. Tetapi aku akhirnya bisa bernapas dengan tenang. Sementara itu, di rumah lama, keadaan berubah sangat drastis. Pukul 5 pagi, Buruk Mini terbangun karena dapur masih gelap. Beliau berjalan perlahan. Begitu membuka lemari beras. Isinya benar-benar kosong. Beliau menghela napas panjang. Biasanya, saat beras tinggal sedikit, aku sudah lebih dulu membelinya. Hari itu, tak ada lagi kantong beras baru yang datang. Bayu keluar dari kamar. Bu. Iya? Sarapan apa? Buruk Mini hanya menggeleng. Nggak ada. Bayu membuka kulkas. Isinya hanya sebotol air putih dan beberapa cabai. Tak ada telur. Tak ada sayur. Tak ada lauk. Ia menutup kulkas perlahan. Dadanya terasa sesak. Baru kali itu ia menyadari, selama bertahun-tahun ia tidak pernah sekalipun memikirkan isi dapur. Karena semuanya selalu tersedia sebelum ia membutuhkannya. Dan semua itu dilakukan oleh istrinya. Roni keluar sambil mengusap matanya. Bu. Iya. Lapar. Buruk Mini menatap anaknya. Duit ibu tinggal 50.000. Kok sedikit? Ibu juga baru sadar. Roni langsung terduduk di kursi. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa bergantung pada uangku. Siang harinya Bayu mencoba memasak. Ia mencari-cari beras di seluruh dapur. Tidak ada. Akhirnya ia membeli 2 bungkus mie instan dengan uang terakhir yang dimilikinya. Saat mie itu matang, Buruk Mini hanya memandang mangkuk di depannya. Air matanya kembali jatuh. Beliau teringat kepadaku. Dulu, setiap pagi aku selalu memastikan beliau makan nasi hangat. Aku bahkan sering memasakkan makanan kesukaannya. Namun balasan yang kuberikan, justru sepiring nasi basi. Sore harinya Pak Darto mampir ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau melihat halaman yang mulai kotor. Rumput mulai panjang. Pot bunga mulai layu. Biasanya, aku selalu menyiram bunga setiap sore. Pak Darto berkata pelan. Rumah ini sepi sekali ya? Bayu hanya mengangguk. Iya, Pak. Lalu Sari gimana? Sudah pindah. Pak Darto menghela napas. Kamu kehilangan perempuan hebat. Bayu menundukkan kepala. Saya tahu. Tapi saya baru sadar setelah semuanya terlambat. Malam harinya, ponselku berbunyi. Nama Bayu muncul di layar. Aku berpikir cukup lama sebelum mengangkatnya. Halo? Sar? Iya, Mas. Aku cuma mau bilang. Apa? Rumah terasa kosong. Aku tersenyum kecil. Bukan karena aku pergi. Lalu? Karena selama ini kalian tidak pernah menghargai orang yang menghidupkan rumah itu. Di ujung telepon, Bayu menangis. Aku benar-benar menyesal. Aku menjawab pelan. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Keesokan harinya aku mendapat kabar dari Maya. Sari. Iya. Aku tadi lewat rumahmu. Iya. Buruk Mini sekarang jual beberapa perhiasannya. Aku terdiam. Kenapa? Katanya buat bayar tunggakan listrik sama beli beras. Dadaku terasa sesak. Aku tidak pernah berharap mereka sampai menjual barang.
Namun beginilah kenyataannya. Saat seseorang terlalu lama bergantung kepada orang lain, ia akan kesulitan berdiri ketika orang itu pergi. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu rumah dinas. Aku memandangi secangkir teh yang mulai dingin. Aku berdoa dalam hati. Ya Allah, semoga mereka benar-benar belajar. Bukan belajar kehilangan uang, tapi belajar menghargai orang yang tulus. Air mataku jatuh perlahan. Karena meski mereka telah menyakitiku, aku tetap tidak bisa membenci mereka. Saat aku hendak masuk ke kamar, ponselku kembali berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Bayu. Sar, besok ibu ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Ada sesuatu yang ingin beliau sampaikan langsung. Tolong beri kami satu kesempatan. Aku memandang pesan itu cukup lama. Hatiku kembali berdebar. Entah apa yang ingin disampaikan buruk Mini. Namun firasatku mengatakan, pertemuan itu akan menjadi penutup dari semua luka yang selama ini kami pendam. Pertemuan terakhir yang mengajarkan kami arti menghargai. Pagi itu aku bangun lebih awal. Pesan Bayu semalam masih memenuhi pikiranku. Ibu ingin bertemu untuk terakhir kalinya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun aku merasa, sudah saatnya semua ini benar-benar diakhiri. Aku mengenakan baju sederhana berwarna krem, lalu berangkat menuju rumah lama. Sepanjang perjalanan, kenangan demi kenangan kembali muncul. Rumah itu pernah menjadi tempat aku bermimpi membangun keluarga. Rumah itu juga menjadi tempat aku menangis hampir setiap malam. Hari ini, aku datang bukan sebagai menantu yang meminta diterima. Aku datang sebagai perempuan yang akhirnya berhasil menghargai dirinya sendiri. Saat mobil berhenti di depan rumah, aku melihat pagar sudah terbuka. Halaman tampak jauh berbeda. Rumput mulai meninggi. Pot bunga yang dulu selalu kurawat terlihat layu. Aku menarik napas panjang. Lalu melangkah masuk. Di ruang tamu, Bayu, Buruk Mini, dan Roni sudah menunggu. Tak ada televisi yang menyala. Tak ada suara tawa. Yang ada hanya keheningan. Begitu melihatku, Buruk Mini langsung berdiri. Beliau berjalan perlahan. Lalu, tanpa mengatakan apapun, beliau memelukku erat. Tangisnya langsung pecah. Sari? Iya, Bu. Ibu minta maaf. Beliau menangis terseduh-seduh. Ibu tidak meminta kamu kembali. Ibu tahu ibu tidak pantas. Tapi ibu tidak ingin hidup membawa dosa karena telah menyanyiakan anak sebaik kamu. Air mataku ikut mengalir. Aku membalas pelukannya. Bu, saya sudah memaafkan ibu. Beliau menangis semakin keras. Terima kasih. Karena hatimu jauh lebih besar daripada kesalahan ibu. Roni kemudian menghampiriku. Di tangannya ada sebuah amplop. Mbak. Iya. Ini. Apa? Uang hasil kerja pertamaku. Aku terkejut. Kamu kerja? Roni mengangguk sambil tersenyum malu. Iya. Aku diterima jadi karyawan gudang. Gajinya belum besar. Tapi aku ingin belajar bertanggung jawab. Ia menyerahkan beberapa lembar uang. Aku tahu ini tidak sebanding. Tapi aku ingin mulai mengembalikan apa yang dulu sering kuminta dari Mbak. Air mataku kembali jatuh. Aku tidak mengambil uang itu. Aku justru menggenggam tangannya. Simpan. Kenapa? Belikan kebutuhanmu. Yang paling penting, kamu sudah berubah. Roni menangis sambil mengangguk. Bayu masih berdiri di sudut ruangan. Wajahnya jauh lebih kurus. Namun kali ini sorot matanya berbeda. Tidak lagi kosong. Ia menghampiriku perlahan. Sar. Iya. Aku sudah pindah kerja. Aku tersenyum kecil. Syukurlah. Aku juga sudah mulai mengatur semua keuangan sendiri. Itu bagus. Bayu menundukkan kepala. Dulu aku terlalu bergantung padamu. Aku pikir semua akan selalu ada. Ternyata, orang yang paling tulus justru paling sering kita abaikan. Aku mengangguk pelan. Semoga Mas tidak mengulanginya lagi. Aku janji. Buruk Mini kemudian mengambil sebuah mangkuk plastik dari lemari. Aku langsung mengenalinya. Mangkuk yang dulu berisi nasi basi. Beliau memandang mangkuk itu lama sekali. Lalu berkata dengan suara bergetar. Setiap kali melihat mangkuk ini, ibu selalu ingat kesalahan ibu. Beliau meletakkannya di hadapanku. Kalau kamu berkenan, buang saja mangkuk ini. Aku memandang mangkuk itu, lalu tersenyum pelan. Tidak usah, Bu.
Beliau mengernyit. Kenapa? Biarkan tetap ada. Supaya kita semua ingat. Betapa satu ucapan bisa melukai hati seseorang seumur hidup. Semua kembali menangis. Sebelum pulang, aku berdiri di depan pintu. Aku menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang pernah menjadi saksi begitu banyak air mata. Namun kini, aku tidak lagi menyimpan kebencian. Yang tersisa hanyalah pelajaran. Aku menoleh kepada mereka. Terima kasih. Bayu terkejut. Untuk apa? Karena tanpa semua yang terjadi, aku mungkin tidak akan pernah belajar mencintai diriku sendiri. Tak ada lagi yang mampu berbicara. Aku melangkah keluar rumah. Matahari sore terasa hangat di wajahku. Saat masuk ke mobil, aku melihat Buruk Mini, Bayu, dan Roni berdiri di depan pagar. Mereka melambaikan tangan. Aku membalas dengan sebuah senyuman. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum keikhlasan. Karena akhirnya, kami semua belajar bahwa keluarga bukan hanya tentang tinggal serumah. Keluarga adalah tentang saling menghargai, saling menjaga, dan tidak pernah menganggap pengorbanan seseorang sebagai kewajiban. Jangan pernah meremehkan orang yang setiap hari berjuang untuk keluarga. Ketulusan bukan berarti seseorang boleh terus disakiti. Menghargai pasangan, menantu, maupun anggota keluarga lain adalah fondasi dari rumah tangga yang bahagia. Kadang, seseorang baru menyadari nilai sebuah pengorbanan setelah orang yang berkorban memilih pergi. Balon ucapan kalau kalian menjadi sari, apakah kalian akan tetap membantu keluarga itu setelah semua yang terjadi? Atau memilih memulai hidup baru sepenuhnya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah drama keluarga yang penuh emosi dan pelajaran hidup di channel Air Mata Menantu. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Hati Merah 2.